Kita semua pasti pernah bermimpi untuk mengunjungi Arktika dan menyaksikan keajaiban alam seperti beruang kutub bermain-main di atas bongkahan es atau indahnya aurora borealis di langit. Nah, tapi berbeda halnya dengan di Antartika yang tidak akan dibanjiri turis dalam waktu dekat. Ingin tahu kenapa? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pertama, di mana letak Antartika? Letaknya di belahan bumi selatan, tepatnya di Kutub Selatan. Benua ini dikelilingi oleh Samudra Antartika dan hampir seluruhnya tertutup es, menjadikannya salah satu tempat paling terpencil dan paling dingin di bumi. Apa kamu pernah bertemu seseorang yang sudah mengunjungi Antartika? Pasti belum kan? Antartika adalah salah satu tempat yang paling jarang dikunjungi di planet ini dan hanya segelintir petualang beruntung yang pernah melihat langsung wilayahnya yang sebagian besar terdiri dari gletser dan hamparan es. Tapi percaya deh, margasatwa dan pemandangan di sana sungguh luar biasa. Kenapa kita sebaiknya tidak berkunjung ke Antartika? Pertama, kondisi lingkungannya sangat rapuh dan mudah rusak. Ditambah lagi tidak ada populasi penduduk asli di benua ini. Jadi perjalanan kita akan terasa seperti mengunjungi sebuah pulau tak berpenghuni. Dan jangan lupa bahwa ini juga salah satu tempat tujuan termahal. Terlepas dari semua itu, Antartika tidak sepenuhnya dijaga seperti benteng, tapi ada perjanjian internasional yang disebut Traktat Antartika. Traktat ini dirancang untuk mencegah aktivitas yang tidak diinginkan di benua ini dan melarang beberapa bentuk pengujian dilakukan di sana oleh negara-negara anggotanya. Namun alasan utama kita tidak bisa melenggang begitu saja ke Antartika adalah karena ekosistemnya yang rapuh dan butuh perlindungan. Traktat ini menyatakan bahwa Antartika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan harus bebas dari aktivitas manusia yang bisa merusak lingkungan. Para ilmuwan masih mempelajari ekosistem unik di benua ini dan aktivitas serta mesin-mesin kita bisa mengganggu keseimbangan yang ada di sana. Kalau kamu masih ingin pergi ke Antartika, perizinannya tidaklah mudah. Warga negara Amerika Serikat misalnya harus mengisi formulir khusus dan mengirimkannya ke Office of Ocean and Polar Affairs. Dan saat berada di sana, kamu harus mematuhi sejumlah aturan ketat untuk melindungi lingkungan, seperti tidak mengganggu satwa liar atau mengambil cendera mata, seperti batu, tanaman, atau hewan. Nah, secara teknis, bisakah kita tinggal di Antartika? Meskipun tidak ada hukum yang melarang orang untuk menetap di sana, lingkungannya sangat tidak ramah dan tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Suhunya bisa mencapai minus 60 derajat Celcius atau lebih rendah, sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk bertahan hidup tanpa peralatan dan pengalaman yang memadai. Ditambah lagi daratan terdekat berjarak lebih dari 1.600 km jauhnya yang membuat penduduknya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa mengunjungi benua yang unik dan memukau ini, tapi sampai saat itu tiba, yuk kita kagumi dari jauh saja. Sekarang kita bahas sedikit tentang penemuan Antartika. Tidak seperti tempat lain yang sudah dihuni, Antartika tidak memiliki populasi penduduk asli. Para filsuf Yunani kuno mengetahui adanya benua ini dan menyebutnya Anartos yang berarti di seberang beruang. Beruang yang dimaksud bukanlah beruang kutub, melainkan rasi bintang beruang besar dan beruang kecil yang hanya dapat diamati di belahan bumi utara. Alhasil istilah ini menandakan kebalikan dari negeri beruang. Pelayaran perburuan paus dan anjing laut pada akhir tahun 1700-an dan awal 1800-an menjelajah lebih jauh ke selatan ketika melewati Tanjung Horn di ujung Amerika Selatan. Saat itu, diketahui bahwa pergi lebih jauh ke selatan seringkali berarti angin yang lebih kencang, risiko menabrak es mengambang dengan berbagai ukuran, serta angin dan lautan yang bisa berbahaya bagi kapal dan awaknya. Kapten James Cook menjadi orang pertama yang melintasi lingkar Antartika pada 17 Januari 1773 di wilayah Laut Ross. Dia mencapai titik yang lebih jauh ke utara setahun kemudian dan meskipun tidak melihat daratan, dia sampai pada jarak 80 km dan melihat tumpukan batu di dalam gunung es yang menandakan adanya daratan di wilayah selatan.
Penampakan pertama Antartika diakui secara luas pada bulan Januari 1820 dalam pelayaran 2 kapal di bawah komando Kapten Fabian Gottlieb von Bellinghausen sebagai bagian dari ekspedisi penjelajahan mengelilingi dunia selama 2 tahun guna mencari daratan baru. Kapal-kapal kapten ini menjadi yang pertama melintasi lingkar Antartika sejak James Cook. Pendaratan pertama yang tak terbantahkan di Antartika baru terjadi pada 24 Januari 1895 di Tanjung Adare dalam ekspedisi perburuan paus yang dipimpin oleh Henry Bull. Sebuah perahu kecil dengan 6 atau mungkin 7 orang di dalamnya didayung ke daratan saat kondisi laut sedang tenang. Kamu mungkin gak akan percaya, tapi Antartika sebenarnya adalah gurun loh. Dengan semua es itu, kamu pasti mengira tempat ini seperti surga musim dingin dengan permainan lempar bola salju dan coklat panas sepanjang hari. Saat membicarakan gurun, kita membayangkan unta, kaktus, dan orang-orang yang kesulitan mencari air. Tapi lain ceritanya di Antartika. Kesulitannya bukan dalam mencari air, melainkan menemukan sesuatu yang tidak tertutup es. Curah hujan rata-rata hanya sekitar 10 mm dalam 30 tahun terakhir. Itu seperti beberapa tetes hujan dibandingkan yang biasa kita rasakan. Jadi secara teknis, bukan bukit pasir atau panas terik yang menjadikan sebuah wilayah sebagai gurun, melainkan kurangnya curah hujan. Tapi tenang, kalau tersesat di Antartika, kamu nggak perlu khawatir kehausan. Pastikan saja kamu membawa jaket dan sarung tangan, karena suhunya cukup dingin untuk menjadikanmu es lilin. Antartika bukan hanya salah satu tempat paling kering di bumi, tapi juga paling dingin, paling berangin, dan paling tinggi. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Para penguin dan ilmuwan di Antartika terkadang merasa bingung soal penentuan waktu. Tidak seperti tempat lain di bumi, tidak ada zona waktu Antartika. Semua garis bujur bertemu di satu titik di kutub selatan, sehingga agak membingungkan untuk mengetahui pukul berapa tepatnya sekarang. Kamu mungkin berpikir, terus gimana dong para ilmuwan dan peneliti mengetahui waktu di sana? Pertanyaan bagus. Mereka biasanya berpegang pada zona waktu negara dari mana mereka berangkat. Akan tetapi karena ada berbagai pos dari seluruh dunia di semenanjung Antartika, situasinya bisa menjadi sedikit rumit. Bayangkan mencoba berkoordinasi dengan negara tetangga tanpa membangunkan mereka secara tidak sengaja di tengah malam. Kamu mungkin berpikir tidak banyak yang sanggup bertahan di tempat dengan suhu yang sangat dingin, matahari yang nyaris tidak pernah muncul, dan angin yang bisa menerbangkanmu dalam sekejap. Nah, seperti di banyak tempat di bumi, kehidupan juga menemukan jalannya di Antartika. Percaya atau tidak, benua beku ini penuh dengan aktivitas. Antartika adalah rumah bagi miliaran krill yang menarik sangat banyak anjing laut dan penguin untuk datang. Tapi jangan biarkan penampilan mereka yang imut dan menggemaskan menipumu ya. Penguin adalah perenang ulung dengan tubuh ramping yang akan membuat para peraih medali olimpiade iri. Penguin datang ke daratan untuk berkembang biak dan bersantai, tapi bakat mereka yang sesungguhnya adalah mencuri kerikil dari satu sama lain dan membentuk kerumunan yang presisi agar tetap hangat. Antartika juga merupakan rumah bagi spesies penguin terbesar di bumi, yaitu penguin kaisar. Burung ini memang gak bisa terbang, tapi bukan berarti mereka gak bisa melompat ya. Bahkan beberapa di antaranya bisa melompat. Antartika tak selalu berupa gurun yang membeku. Dahulu, Antartika dihuni oleh berbagai kehidupan. Dan 56 juta tahun yang lalu, makhluk menakutkan mengintai di hutannya. Burung raksasa pemakan daging setinggi 2 meter dengan bobot sebesar singa mendominasi selama jutaan tahun tanpa tanding. Mengapa burung raksasa menghilang? Adakah predator lebih besar yang masih bersemayam di balik es? Paleontolog menemukan 2 tulang cakar besar di Antartika, tajam, melengkung, dan kuat milik burung raksasa. Digali dari bebatuan Ypres di Pulau Seymour, tulang-tulang ini berusia sekitar 40 hingga 50 juta tahun. Dari bentuknya tidak diragukan lagi, burung tersebut adalah burung teror. Dikenal dengan nama ilmiahnya Phorus racidi, termasuk kelompok predator paling ganas di bumi. Mereka nggak bisa terbang dan nggak butuh sayap, tapi mereka bisa berlari sangat kencang seperti burung unta dari mimpi buruk.
Selama jutaan tahun, burung ini menguasai Amerika Selatan. Kini pertama kalinya kehadiran mereka terkonfirmasi di Antartika, benua yang dulunya terhubung dengan Amerika Selatan, memungkinkan migrasi hewan antar benua. Mungkin burung ini bermigrasi ke selatan dan beradaptasi di daratan prasejarah Antartika. Tidak hanya bertahan hidup, mereka berkembang pesat. Tapi pada suatu waktu, hewan ganas ini lenyap. Kenapa? Perubahan suhu kemungkinan besar menjadi penyebabnya. Antartika mendingin, berubah menjadi gurun beku seperti sekarang ini. Berkurangnya jumlah mangsa membuat Forus racidi kehabisan makanan hingga akhirnya punah tanpa keturunan. Peneliti berharap menemukan kerangka lengkap Forus racidi dan mereka juga bertanya-tanya, adakah spesies lebih besar yang belum terungkap? Mungkin burung ini berevolusi menjadi spesies keturunan baru di Antartika. Tapi untuk saat ini, kita hanya punya 2 caka raksasa yang menyeramkan. Banyak yang mengira Antartika nyaris tidak dihuni hewan atau tumbuhan, namun itu keliru. Dulu penguin berkeliaran, tapi bukan penguin lucu dan imut. Di Antartika pernah hidup raksasa setinggi 2 meter. Kini penguin kaisar, spesies terbesar yang masih hidup, mampu menyelam hingga 548,6 meter dan menahan napas lebih dari 20 menit. Penguin purba raksasa hidup sekitar 38 juta tahun yang lalu. Mereka sebesar manusia. Fosil menunjukkan mereka memiliki paruh yang panjang dan tajam sehingga menjadi pemburu ikan dan cumi-cumi yang ganas. Ikan-ikan di Antartika juga sangat menarik. Lupakan cumi-cumi raksasa, ini cumi-cumi kolosal bagai mimpi buruk yang lebih besar. Panjangnya ada yang hingga 12 meter dengan paruh tajam dan mata sebesar piring makan. Terakhir, orca, predator puncak samudra Antartika. Orca berburu dalam kelompok, layaknya serigala laut, memangsa anjing laut, ikan hingga paus besar. Di daratan, tanaman kecil seperti lumut, ganggang, rumput rambut Antartika, dan lumut mutiara mampu bertahan melawan segala rintangan. Ada banyak mitos lain yang beredar tentang Antartika. Contohnya banyak yang berpendapat ketika gunung es terlepas dari gletser, ia akan langsung hanyut ke lautan lepas sampai mencair. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Pertama, ketika gunung es terlepas dari gletser atau lapisan es, gunung es menemui rintangan di bawah air seperti terjebak di dasar laut selama beberapa dekade sebelum bergerak. Gunung es bisa terperangkap dalam pusaran air kuat dan berputar selama berbulan-bulan. Gunung es A23A terjebak dan tetap beku hampir 40 tahun sebelum akhirnya bebas, tapi terjebak kembali dalam pusaran lautan selama 8 bulan. Selanjutnya, alur gunung es dipengaruhi oleh arus laut, pasang surut, angin, dan bahkan topografi bawah laut. Gunung es bukan hanya mengambang, gerakannya sering berbelok tak terduga. Berbicara tentang gletser, rumor aneh lainnya bilang sebagian manusia tidak dapat melakukan perjalanan lebih dari 500 km ke pedalaman Antartika karena dinding es yang tidak dapat dilewati, bahan bakar jet yang membeku, angin mematikan, dan tidak ada oksigen. Tapi hal ini sepenuhnya salah. Antartika sudah dijelajahi oleh pesawat, kendaraan, bahkan para ilmuwan dengan berjalan kaki. Ada stasiun penelitian di Kutub Selatan, orang-orang tinggal di sana sepanjang tahun. Dinding es itu nyata, tebing es besar yang menjulang tinggi lautan, tapi itu bukan penghalang tersembunyi. Itu adalah rak es, lempengan es tebal yang terbentuk ketika gletser perlahan mengalir dari daratan menyebar ke lautan. Hampir 3/4 garis pantai Antartika adalah gunung es, tapi gunung es ini tidak membentuk cincin raksasa di sekeliling dunia. Antartika adalah salah satu tempat paling ekstrem di bumi, tapi kita telah menaklukkan tantangannya. Dan kita terus belajar lebih banyak tentangnya setiap tahun. Itulah sebabnya setiap tahun jutaan dolar digelontorkan agar stasiun penelitian tetap berjalan, melindungi satwa liar, dan memastikan orang yang tinggal di sana mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Tapi kemana perginya semua uang ini?
Stasiun Antartika adalah kota-kota kecil, ada listrik, pemanas, penyulingan air, penyimpanan makanan, dan fasilitas medis. Stasiun terbesar McMurdo adalah kota yang dihuni lebih dari 1.000 orang di musim panas. Stasiun ini punya segalanya, mulai dari stasiun pemadam kebakaran hingga pusat kebugaran. Stasiun Kutub Selatan ada jauh di pedalaman sehingga menjadi salah satu tempat yang paling sulit untuk mendapatkan pasokan. Pesawat harus terbang ribuan mil untuk membawa bahan makanan dan bahan bakar ke sana. Internet suka misteri yang bagus ketika Google Maps mengungkap yang tampak seperti pintu besar di Antartika. Penggemar teori konspirasi menjadi liar. Orang bercanda segala hal, mulai dari rumah peristirahatan Bigfoot hingga pangkalan rahasia atau hanggar pesawat luar angkasa Star Trek yang tersembunyi di dalam es. Tapi ada penjelasan yang lebih simpel dan tidak terlalu menarik. Gunung es ini sebenarnya mendarat, bongkahan es yang terjebak di perairan dangkal dan sekarang perlahan mencair. Saat es melintasi lanskap, es mengalir di sekitar gundukan dan rintangan, menciptakan bentuk yang aneh. Proses pencairan, pemecahan, dan pembekuan kembali dapat mengukir es menjadi bentuk yang tak terduga. Angin di Antartika bertiup sangat kencang ke bawah, memahat es menjadi formasi dramatis dari waktu ke waktu. Sayangnya tidak ada pintu rahasia. Dan bicara tentang pintu, bertahun-tahun Ushuaia, Argentina dikenal sebagai pintu gerbang ke Antartika. Perhentian terakhir sebelum benua es di mana ekspedisi dimulai, tapi ada pilihan lain nih. Punta Arenas, Chili. Yuk kita bandingkan keduanya. Ushuaia lebih dekat ke Antartika. Titik keberangkatan utama bagi wisatawan yang berlayar dengan kapal pesiar. Tapi tidak ada penerbangan reguler ke Antartika. Tidak ada basis ilmiah utama yang beroperasi dari sini. Tempat ini dikontrol oleh militer yang tidak mengizinkan penerbangan pribadi, hanya kapal yang dioperasikan secara komersial. Ya, Punta Arenas memang lebih jauh dari Antartika, tapi 22 negara dan organisasi global menggunakannya sebagai pangkalan utama. Ada penerbangan reguler ke Antartika setiap tahun. Maskapai penerbangan swasta juga bisa beroperasi di sini sebagai penghubung udara ke Antartika. Ushuaia memiliki lokasi terbaik, tapi Punta Arenas sebenarnya yang terbaik. Argentina membuat kesalahan besar memilih pangkalan udara Antartika. Alih-alih membangun pangkalan sederhana dan mudah diakses di permukaan laut, mereka justru membangun pangkalan Marambio sangat tinggi, medannya berat dan tidak mungkin dijangkau melalui darat. Harus dicapai dengan helikopter, membuat operasi menjadi lambat, mahal dan bikin frustasi. Selama 50 tahun, Argentina keras kepala bertahan dengan keputusan buruk ini, sementara Chili membangun pangkalan yang efisien dan terencana dengan baik yang kini digunakan oleh dunia. Jika tidak berubah, Ushuaia tak lebih dari sekedar pemberhentian turis. Yang menakutkan adalah Antartika tampaknya kembali ke masa lalunya. Seharusnya Antartika jadi tempat terdingin di bumi, tapi ada sesuatu yang mengejutkan terjadi baru-baru ini. Pertama kalinya dalam sejarah, suhu di Antartika menembus 20,00 derajat Celcius. Benua ini terkubur bermil-mil di bawah es. Biasanya suhu di sana bisa turun hingga minus 80 derajat Celcius. Tapi di musim dingin tahun 2000-an, ilmuwan mencatat suhu di Pulau Seymour mencapai 21 derajat Celcius, lebih panas daripada Eropa umumnya. Kutub Selatan bukan hanya tentang penguin dan salju yang tak berujung. Ada dunia hantu tersembunyi di dalamnya. Lihat, letaknya tepat di sini pada globe. Jangan bingungkan Antartika dengan Arktik yang berada di bagian atas peta kita. Ukurannya jauh lebih kecil dan jujur saja jauh kurang misterius. Lapisan es yang menutupi Antartika tebalnya sekitar 1 hingga 3 mil, setara dengan 16 menara Eiffel yang ditumpuk satu sama lain. Selimut raksasa ini menyembunyikan fitur dan kontur asli daratan Antartika. Kita masih belum banyak tahu tentang benua misterius ini, dan es serta salju adalah penyebabnya. Kita bahkan masih belum tahu bentuk dan ukuran asli benua ini. Memetakan Antartika tanpa sekop raksasa adalah tugas yang sangat sulit. Namun satelit belajar menembus es dengan kameranya, dan sekarang kita tahu bahwa sebenarnya ada lanskap kuno yang sangat besar dan dramatis di bawah salju, hantu dari masa lalu.
Sekitar 90 juta tahun lalu, Antartika jauh lebih hangat. Itu sebenarnya hutan hujan rimbun dengan banyak tanaman dan mungkin penuh kehidupan. Bahkan ada sungai yang mengalir di sana. Lalu esnya datang. Ini terjadi sekitar 34 juta tahun lalu selama transisi dari Eosen ke Oligosen ketika planet kita mendingin secara signifikan. Itu adalah awal dari salah satu zaman es kita. Daratannya tetap ada, tetapi kini tersembunyi di bawah es dan salju yang makin lama makin tebal. Bagi mata biasa, Antartika berubah menjadi gurun putih yang luas, datar, dan tanpa ciri khas. Waktu pun berlalu. Lempeng es raksasa ini bergerak, menghaluskan dan menggeser tanah di bawahnya. Selama jutaan tahun, hal itu mengubah bentuk daratan tersebut. Sekarang, jika kita melihat di bawah es, tidak akan ada tanda-tanda kutub selatan yang asli, kecuali di satu tempat. Di daerah-daerah di mana esnya sangat tebal dan tidak banyak bergerak, seperti di Antartika Timur, justru terjadi sebaliknya. Es itu menjadi seperti selimut super tebal yang melindungi daratan. Biasanya, hal-hal seperti angin atau hujan perlahan-lahan mengikis tanah seiring waktu mengubah bentuknya. Namun, ada selimut es pelindung ini. Selimut es ini mencegah proses-proses alami tersebut mencapai apa yang ada di bawahnya. Jadi tanahnya tetap hampir sama selama jutaan tahun, seolah-olah membeku dalam waktu. Wilayah khusus di dekat cekungan subglacial Aurora dan Schmidt ini telah menjadi hantu dari lanskap Antartika. Tempat ini nyaris tidak tersentuh, bahkan sejak pertama kali tertutup salju 34 juta tahun yang lalu. Ini adalah jejak sejarah. Sebuah tempat yang dapat memberitahu kita seperti apa rupa tanah Antartika sebelum menjadi mimpi buruk yang membeku. Saat para ilmuwan mengintip ke bawah Antartika Timur, mereka melihat hantu menakjubkan, jejak-jejak sungai yang pernah mengalir di sana jutaan tahun lalu, berbagai lembah, dan beberapa pulau kecil aneh, serta 3 bagian besar daratan yang berbentuk seperti huruf U. Itu semua maksudnya apa ya? Jadi begini, benua-benua di planet kita ini terus bergerak, meluncur di atas mantel lava panas seperti sereal di atas susu. Sepanjang sejarah, mereka beberapa kali bersatu dan terpecah. Ratusan juta tahun lalu, beberapa benua merupakan bagian dari satu Gondwana yang sangat besar. Antartika adalah salah satunya. Dulunya, itu adalah satu daratan yang sangat luas. Namun ketika Gondwana terpecah, benua malang itu tergang oleh kekuatan tektonik. Bagian-bagian tanah ditarik menjauh satu sama lain, suara mendesing dan mereka terpecah belah. Dan begitulah cara kita mendapatkan blok tanah besar di bawah lapisan es tebal. Para ilmuwan sekarang ingin mengeksplorasi hantu ini lebih jauh. Namun untuk mempelajarinya lebih dalam, mereka harus mengebor es seperti memakai sedotan untuk mencapai dasar milkshake. Ini membantu mereka mengambil batu dan tanah dari bawah guna mempelajari sejarah dan iklim bumi. Antartika adalah benua terbesar kelima di dunia, kira-kira lebih besar dari seluruh Eropa atau Australia dan bersaing dengan seluruh Amerika Selatan dalam hal ukuran. Selain Antartika Timur, kita telah membahas bahwa ada beberapa wilayah lain, yaitu Semenanjung Antartika, Kutub Selatan, Antartika Barat, dan Laut Ross. Benua ini pada dasarnya adalah kotak pasir yang membeku, dan seluruh lanskapnya yang tersembunyi dan misterius sebenarnya lebih sedikit dieksplorasi dibandingkan permukaan Mars. Kita hanya tahu dengan pasti bahwa tanpa es, benua ini tidak akan hanya datar dan kosong, melainkan sebuah dunia penuh pegunungan besar dan ngarai yang luas. Bahkan ada gunung berapi yang menyala. Beberapa gunung berapi ini begitu besar sehingga puncaknya menjulang di atas lapisan salju. Di Antartika Barat saja ada setidaknya 138 gunung berapi meskipun hanya sekitar 8 atau 9 yang masih aktif saat ini. Salah satu yang paling ekstrim adalah Gunung Erebus, gunung berapi paling selatan dan tertinggi di benua ini dengan ketinggian sekitar 12.500 kaki dan terletak jauh di bawah lapisan es. Gunung ini memiliki gua-gua subvulkanik yang luar biasa indah. Suhu di sana cukup hangat sehingga bisa memakai kaos saja. Semenanjung Antartika atau Antartika kecil tampak seperti sekumpulan pulau pegunungan yang sangat dalam di bawah tanah. Wilayah ini memiliki batuan vulkanik yang lebih baru yang merupakan bagian dari cincin api Pasifik, yaitu lingkaran besar gunung berapi dan zona gempa di sekitar Samudra Pasifik. Antartika besar adalah bagian yang sangat luas.
Hampir sebesar Australia, wilayah ini terdiri dari Antartika Timur dan Kutub Selatan. Di bawah es, tempat ini terdiri dari batuan yang telah ada sejak waktu yang sangat-sangat lama, termasuk zona khusus yang sudah kita sebutkan. Kamu mungkin sudah tahu bahwa Antartika hampir tidak berpenghuni manusia. Tidak heran dengan suhu rata-rata sekitar minus 46 derajat Fahrenheit. Namun meskipun tempat ini sangat dingin dan sepi, kehidupan tetap bertahan di sana. Tebak di mana? Di dunia bawah tanah. Pada tahun 2017, para ilmuwan menemukan jejak DNA dari alga, lumut, dan bahkan kemungkinan hewan kecil yang belum diketahui di gua-gua dalam. Itu berarti, bahkan dalam kondisi yang sangat ekstrim, masih ada ekosistem unik yang berkembang di kantong-kantong cacing kecil yang terisolasi di bawah salju. Ada penemuan luar biasa lainnya di bawah lapisan es ros Antartika, yaitu ekosistem yang hidup di dalam sungai bawah tanah. Para ilmuwan sudah lama menduga dunia bawah tanah Antartika memiliki beberapa danau dan sungai air tawar. Suatu hari, satelit melihat lekukan di sana. Mereka memutuskan menyelidikinya menggunakan bor air panas untuk menembus es. Saat mencapai dunia bawah tanah, mereka menurunkan kamera ke salah satu sungai air tawar tersembunyi itu. Awalnya mereka mengira hanya akan menemukan beberapa batu atau semacamnya. Namun yang mereka temukan justru ratusan amfipoda. Makhluk kecil mirip udang. Makhluk-makhluk kecil itu langsung mengerumuni lensa kamera. Udang-udang itu menutupi kamera, sehingga para ilmuwan tidak bisa melihat apa yang ingin mereka amati. Cukup lucu, tapi setidaknya itu berarti memang ada ekosistem penting jauh di dalam Antartika. Sekarang mereka akan menjelajahinya, dan semua ini hanyalah permulaan dari dunia bawah tanah yang misterius. Salju Antartika juga menyembunyikan ngarai terdalam di bumi di bawah Gletser Denman. Bagaimana? Palung Mariana masih menjadi titik terdalam di bumi, tapi secara geologis itu adalah bagian dari kerak samudra. Selain itu, pada tahun 1958, para penjelajah menemukan pegunungan besar di bawah es sebesar dan setinggi pegunungan Alpen yang terkenal. Pegunungan itu membentang sekitar 1.200 km dengan puncak setinggi 2,7 km. Dan semua keindahan ini terkubur di bawah bertonton es. Siapa tahu apa lagi yang bisa kita temukan di sana. Antartika menyimpan sekitar 60% dari seluruh air tawar di planet kita, yang berarti akan sangat buruk jika esnya mencair. Sebagai contoh, ada Gletser Kiamat yang secara resmi dikenal sebagai Gletser Thwaites. Ini adalah formasi es yang sangat besar, kira-kira seukuran negara bagian Florida, dan saat ini sedang mencair. Setiap tahun permukaan laut naik sebesar 4% karena Gletser ini. Jika Gletser ini benar-benar mencair, permukaan laut di seluruh dunia akan naik sekitar 2 kaki, yang mungkin terdengar tidak banyak, tapi akan menjadi bencana bagi daerah pesisir. Untungnya, para peneliti menemukan bahwa bahkan jika esnya runtuh dalam 50 tahun ke depan, Gletser itu sendiri tidak akan mundur secepat yang mereka khawatirkan. Gletser ini memang masih kehilangan es dengan cepat, tapi prosesnya akan berlangsung cukup lambat. Selamat datang di salah satu tempat paling misterius dan belum dijelajahi di bumi. Tapi apa yang istimewa dari tempat ini? Ini hanya beberapa puncak es dan hamparan salju tak berujung di Antartika. Ya, benar. Tapi ada misteri berskala planet di sini. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak akan melihat pegunungan tersembunyi. Tanah raksasa yang belum dijelajahi, di mana tidak ada manusia yang pernah menginjakan kakinya. Dan itu terletak di bawah lapisan pegunungan lainnya. Ini seperti boneka Matryoshka namun seukuran benua. Pegunungan ini menyembunyikan rahasia Antartika, dan rahasia ini dapat memberitahu kita sesuatu yang mengagumkan tentang sejarah kuno planet kita. Wilayah raksasa yang belum dijelajahi di Antartika ini disebut pegunungan subglasial Gamburtsev. Dan lapisan es di atasnya membuat tempat ini tidak tersentuh oleh alam dan manusia. Tempat ini seperti sebuah negeri di dalam negeri lain, dan tempat ini menyembunyikan lebih dari sekedar pegunungan. Ada lembah, bukit, dan dataran. Seluruh area ini mirip dengan pegunungan Alpen di Eropa, tapi sayangnya kita tidak bisa menikmati pemandangannya. Pegunungan tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1958 dengan menggunakan instrumen seismologi. Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak saat itu, dan tempat ini masih menjadi salah satu objek tektonik yang paling sedikit dipelajari di bumi. Mengapa? Karena itu adalah es, banyak es.
Siapa tahu mungkin ada beberapa artefak kuno yang tidak diketahui yang tergeletak di sana. Bagaimana jika mereka menyembunyikan kota rahasia atau pesawat ruang angkasa? Tentu saja kecil kemungkinannya, tapi tetap saja menarik untuk melihat ke sana. Bayangkan saja ratusan atau bahkan ribuan mil daratan yang tidak berubah selama ratusan juta tahun. Bahkan jika tidak ada spesies hewan baru atau sisa-sisa peradaban kuno di sana, tempat ini masih memiliki sejarah. Sejarah pembentukan benua-benua di planet kita, dan para ilmuwan telah menemukan sebagian dari kisah ini. Gunung-gunung yang terkubur di Antartika pada awalnya seperti gunung biasa, tetapi akibat peristiwa berskala planet, gunung-gunung itu baru saja... Tunggu dulu, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana pegunungan terbentuk? Kita melihatnya dalam kehidupan nyata, dalam film, dalam foto di internet, kita mendakinya. Tetapi bagaimana mereka muncul? Pegunungan tidak selalu ada di planet ini dalam bentuk seperti ini. Gunung ini muncul akibat tabrakan lempeng tektonik berskala besar. Dua bongkahan tanah padat raksasa bergerak ke arah satu sama lain, lalu bertabrakan. Dan boom! Miliaran ton kerak bumi menumpuk di atas satu sama lain, bercampur dan membentuk tepian dan ngarai. Dan semua ini bisa berlangsung selama jutaan tahun. Ya, ini adalah bencana, tapi prosesnya sangat lambat. Beberapa lempeng tektonik masih bertabrakan. Sebagai contoh, Himalaya terus tumbuh karena lempeng India dan Eurasia masih saling bertabrakan. Dan proses ini dimulai sekitar 50 juta tahun yang lalu. Pegunungan Gamburtsev yang berada di bawah es juga mengalami peristiwa serupa. Hanya saja, jauh lebih awal. Sebuah artikel di jurnal Earth dan Planetary Science Letters mengatakan bahwa mereka muncul selama pembentukan superkontinen Gondwana. Dua daratan raksasa dipisahkan oleh samudra tak berbatas. Namun, sekitar 700 juta tahun yang lalu, keduanya bertabrakan dan membentuk Gondwana. Superkontinen ini mencakup wilayah Afrika modern, Amerika Selatan, Australia, India, dan Antartika. Bongkahan-bongkahan raksasa itu saling bertabrakan dan mengeluarkan aliran batu panas yang sebagian meleleh. Kekacauan ini semakin lama semakin besar, membentuk gunung-gunung. Suhu gunung-gunung itu meningkat, masanya bertambah, dan pada suatu titik, Gondwana menjadi tidak stabil. Benua super mulai runtuh karena beratnya sendiri. Batuan panas di bawah permukaan mulai mengalir ke samping sebagai hasil dari proses yang disebut penyebaran gravitasi. Ambil pasta gigi dan mulailah memerasnya keluar dari tabung. Kira-kira hal yang sama terjadi pada miliaran ton batuan panas. Gunung-gunung purba di Antartika muncul tepat pada saat kejadian dahsyat ini. Kamu baru saja menyaksikan simulasi visual peristiwa global yang terjadi ratusan juta tahun yang lalu. Kelihatannya keren, tapi bagaimana para ilmuwan mengetahuinya? Bagaimana mereka melihat kehancuran skala planet ini? Jika pegunungan Gamburtsev yang berada di bawah es adalah salah satu tempat yang paling belum dijelajahi di dunia, lalu bagaimana orang bisa mengetahui asal-usulnya? Jawabannya sederhana. Partikel-partikel kecil dari batuan telah memberitahu kita tentang perubahan lanskap planet ini. Ini adalah zirkon, tetapi para ilmuwan juga menyebutnya kapsul waktu. Mineral ini sangat kuat dan tahan terhadap pengaruh mekanis dan kimiawi. Sulit dihancurkan, tidak terpengaruh oleh erosi dan tidak larut dalam air. Dan ada uranium di dalamnya. Unsur kimia ini menunjukkan kepada para ilmuwan usia batuan tersebut. Faktanya adalah uranium selalu meluruh menjadi timbal dengan kecepatan yang sama. Para ilmuwan melihat rasio uranium dan timbal dan menentukan usia mineral dengan sangat akurat. Oke, ini terdengar agak rumit. Inilah contoh sederhananya. Bayangkan setiap sabuk gunung adalah jam yang mulai berdetak pada saat pembentukannya, yaitu setelah tabrakan lempeng tektonik. Setelah batuan terbentuk, uranium mulai meluruh secara perlahan. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak uranium yang berubah menjadi timbal. Laju peluruhan ini selalu sama. Peluruhan ini dapat berlangsung selama miliaran tahun. Semakin sedikit uranium dalam zirkon dan semakin banyak timbal, semakin tua usia batuan tersebut. Dan begitulah yang terjadi dalam praktiknya. Ahli geologi mengambil beberapa sampel batuan. Di laboratorium, mereka menghancurkannya untuk mengekstrak zirkon kristal. Para ahli geologi kemudian melarutkan partikel-partikel tersebut dalam asam untuk memisahkan uranium dari timbal. Kemudian mereka menggunakan alat khusus,
spektrometer massa yang mempercepat atom dan memilahnya berdasarkan massa. Ini adalah proses yang agak rumit, tetapi intinya adalah bahwa alat ini menunjukkan kepada para ilmuwan jumlah uranium dan timbal. Mereka melihat rasio kedua elemen ini dan menghitung usia batuan. Para ahli geologi mengambil zirkon dari batu pasir di dekat pegunungan Gamburtsev, mempelajari partikel-partikel tersebut, melihat tingkat uranium, dan menghitung kronologi pembentukan gunung. Kemudian, mereka membandingkan data yang diperoleh dengan sejarah planet kita dan menyadari bahwa gunung-gunung yang terkubur di Antartika muncul selama pembentukan superkontinen Gondwana. Tapi bagaimana mereka mengetahui bahwa superkontinen itu mencakup Australia, India, dan Afrika? Zirkonium dari bebatuan Antartika itu ternyata sangat mirip dengan zirkonium dari negara-negara tersebut. Artinya, dahulu kala, ketiga benua ini pernah menyatu. Jadi pegunungan Gamburtsev mulai tumbuh sekitar 650 juta tahun yang lalu. Sekitar 580 juta tahun yang lalu, mereka mencapai ketinggian Himalaya, dan 80 juta tahun kemudian, mereka mengalami pencairan kerak bumi. Dan ketika sebagian besar pegunungan di planet ini berubah dan runtuh, pegunungan Gamburtsev yang berada di bawah es tetap tak tersentuh. Air, tanah, angin, gempa bumi, gravitasi, dan kekuatan alam lainnya menghancurkan sabuk gunung. Proses ini disebut erosi. Namun gunung-gunung yang terkubur di Antartika tidak mengalami hal seperti ini. Suhu dingin dan lapisan es di sekelilingnya membuat pegunungan ini tidak berubah. Ini adalah salah satu sabuk pegunungan kuno yang paling terpelihara di planet ini. Oke, tapi mengapa kita perlu menjelajahi gunung-gunung ini? Apa bedanya dengan superkontinen Gondwana yang runtuh di masa lalu? Ada kemungkinan tanaman, tubuh serangga yang membeku atau bakteri purba tetap terawetkan di bawah lapisan es yang tebal. Bagaimana dengan hewan purba? Banyak spesies yang mungkin hidup di Gondwana. Mempelajari pegunungan purba di Antartika dapat menunjukkan kepada kita seperti apa planet ini sekitar 0,5 miliar tahun yang lalu. Ketika Antartika masih berupa benua hijau, apa yang hidup di sana? Apa yang terjadi dengan kehidupan ini? Mungkinkah makhluk-makhluk purba itu dihidupkan kembali setelah sekian lama? Jika para ilmuwan dapat menghitung tanggal kemunculan benua super dengan menggunakan partikel-partikel kecil, bayangkan apa yang akan mereka temukan setelah meneliti pegunungan tersembunyi ini. Semuanya terdengar sangat menarik, tapi ada satu masalah. Untuk mengambil bagian kecil dari dunia yang tidak dikenal ini, kamu harus mengebor banyak es. Kamu harus mengirimkan peralatan berat ke salah satu benua yang paling sulit diakses di dunia. Antartika adalah benua paling terpencil di planet ini. Benua ini memiliki 90% es dunia, tapi dianggap sebagai gurun karena curah hujan tahunannya hanya sekitar 20 cm. Kamu mungkin tidak menyangka benua ini adalah gurun saat melihatnya, karena warnanya yang putih dan penuh dengan satwa liar. Tapi Antartika tidak hanya seperti yang terlihat di permukaan. Ada banyak hal yang tersembunyi di bawahnya, dan bahkan di atasnya. Atlantis telah lama menjadi misteri bagi umat manusia. Apakah Atlantis pernah ada? Dan jika memang ada, di manakah letaknya? Salah satu teori mendukung bahwa peradaban Atlantis bisa saja tumbuh dan berkembang di benua Antartika ketika belum diselimuti es. Dikarenakan adanya era siklus bumi, yaitu zaman es dan periode interglasial, diyakini bahwa Antartika sebenarnya adalah hutan tropis. Selain itu, sebuah foto dari Google Earth baru-baru ini menemukan beberapa reruntuhan menarik yang terkubur jauh di dalam dasar danau di benua es tersebut. Masih belum jelas dari peradaban mana sisa-sisa peninggalan ini berasal, tapi beberapa teoretikus percaya bahwa itu bisa jadi adalah Atlantis. Dan danau-danau Antartika yang membeku ini menyimpan lebih banyak lagi di bawahnya. Pada tahun 1970-an, para ilmuwan terkejut saat menemukan danau-danau besar di bawah lempengan es di benua yang membeku ini. Lebih dari 400 dasar danau diyakini ada di bawah lapisan esnya. Danau Vostok, misalnya, danau subglasial terbesar di sana terkubur di bawah es setebal 3 km. Ada juga gua-gua es biru jernih yang tersembunyi di sana. Air di danau-danau ini tetap cair karena adanya sedikit panas bumi dari inti bumi.
Para ilmuwan juga percaya bahwa beberapa danau berusia sekitar 15 juta tahun. Sudah tua sekali ya. Nah, di antara fenomena unik yang terjadi di benua ini, bisa dibilang Antartika adalah rumah bagi sebuah air terjun yang sangat aneh. Pada tahun 1911, seorang ahli geologi Australia bertanya-tanya tentang apa yang disebut air terjun darah. Dia sangat dibingungkan oleh cairan merah yang mengalir dari lereng bukit kecil di antara es Antartika. Setelah bertahun-tahun mempelajarinya, akhirnya diketahui bahwa yang menyebabkan warna merah tersebut adalah kandungan zat besi yang tinggi di dalam air. Bagian terakhir dari teka-teki itu terungkap ketika para ilmuwan menemukan ada danau bawah tanah dengan air yang penuh dengan besi teroksidasi di dekatnya, yang merupakan sumber dari air terjun darah itu. Bicara soal teka-teki, gambar ini mungkin cukup membingungkan. Lagi pula, kenapa seseorang perlu membawa uang tunai ke Antartika? Oke, kita bahas sedikit sejarah lebih dulu. Pada tahun 1956, Amerika Serikat mendirikan stasiun penelitian McMurdo, yang merupakan pusat sains terbesar di benua tersebut hingga saat ini. Pada puncaknya, stasiun penelitian McMurdo menampung 200 hingga 1.000 orang ilmuwan. Dan orang-orang ini butuh uang untuk membeli kopi, pizza, dan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat itulah Wells Fargo memutuskan untuk memasang mesin ATM di sana. Oh, dan mereka bahkan mencetak rekor dunia Guinness dengan cara ini. ATM Wells Fargo di stasiun penelitian McMurdo adalah yang paling selatan dan juga paling kesepian di dunia karena tidak ada ATM lain dalam jarak ratusan kilometer. Suhu sangat dingin di Antartika bisa membuat benua ini tidak bersahabat bagi kehidupan manusia. Faktanya, Antartika adalah benua terdingin, terkering, dan paling berangin di planet kita. Suhu rata-rata di sepanjang pantainya adalah sekitar minus 10 derajat Celcius. Tapi ketika masuk ke pedalaman Antartika, suhunya menjadi lebih dingin lagi. Interior benua ini bisa mencapai suhu sekitar minus 57 derajat Celcius. Sisi positifnya, kondisi yang sangat dingin ini bisa menciptakan beberapa fenomena yang memukau, seperti gelembung es. Gelembung-gelembung yang membeku di dalam beberapa danau Antartika ini adalah gelembung gas metana. Gas yang dilepaskan dari pencairan gletser berakhir membeku di pertengahan jalan dan menciptakan pemandangan yang indah dan eksotis. Kayaknya metana belum pernah kelihatan secantik ini ya. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan dikejutkan oleh sebuah lubang raksasa seukuran negara Belanda di salah satu danau di Antartika. Sebagai gambaran, ukurannya kurang lebih sebesar Danau Michigan. Lubang-lubang ini disebut Polinia dan merupakan fenomena alam di benua ini. Tapi yang satu ini menjadi lubang terbesar yang pernah dilihat oleh para ilmuwan sejak tahun 1970-an. Jadi, perlu dipahami bahwa Polinia adalah lubang besar di lautan es. Sebagian besar Polinia ditemukan di sepanjang pantai benua ini, tapi yang baru ini ditemukan di Laut Weddell, lumayan jauh dari pantai. Para ilmuwan masih berusaha memahami bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa artinya terhadap iklim di wilayah tersebut. Ada satu keunikan di benua ini yang tampak seperti buatan manusia dan bahkan telah memunculkan beberapa teori di seluruh dunia mengenai asal-usulnya. Formasi ini terlihat persis seperti piramida buatan manusia lainnya ya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ini sebenarnya formasi batuan alami dan sudah ada sejak lama. Batuan ini pertama kali ditemukan dalam sebuah ekspedisi pada tahun 1910-an dan terus dirahasiakan sejak saat itu. Formasi ini disebut piramida, tapi nama ilmiahnya yang benar adalah Nunatak, yang berarti puncak batu yang menonjol di atas gletser atau lapisan es. Ada beberapa puncak terkenal lainnya yang tampak seperti piramida, seperti Matterhorn di Swiss. Jadi ini benar-benar bukan buatan manusia. Kami yakin akan hal itu. Dan masih banyak lagi daftar penemuan yang memukau di benua es ini. Sebuah program kecerdasan buatan sedang menganalisis serangkaian data di Antartika ketika menjumpai sebuah penemuan yang menakjubkan. Kemungkinan ada hingga 300.000 meteorit yang belum ditemukan di dataran es di benua ini. Kenyataannya, meteorit sudah berjatuhan di benua ini selama jutaan tahun.
Tapi baru 110 tahun yang lalu meteorit yang pertama ditemukan. Dan tahu nggak, baru-baru ini para peneliti menemukan meteorit Mars di Antartika Timur. Ini menjadi meteorit terbesar yang ditemukan dalam 25 tahun terakhir dan beratnya sekitar 75 kg. Nah, biasanya api dan es adalah kombinasi yang agak janggal. Jadi mungkin kamu nggak mengira Antartika punya gunung berapi yang aktif kan? Tapi ternyata ada loh. Gunung berapi yang dikenal sebagai Gunung Erebus adalah gunung berapi aktif paling selatan di dunia dengan magma cair dan lava yang membara selama ribuan tahun. Sebenarnya Gunung Erebus ini sudah aktif selama lebih dari 1 juta tahun dan merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Antartika dengan ketinggian 3.600 meter. Sebelumnya, kami sudah menyebutkan bahwa Antartika dulunya tidak tertutup es. Tapi bisakah kamu membayangkan hutan hujan yang sangat luas menutupi seluruh benua ini? Ini bukan cerita fiksi ilmiah, tapi memang kenyataannya. Jejak daun dan fosil kayu dengan jelas menunjukkan tanda-tanda adanya pohon-pohon tropis di wilayah tersebut. Penelitian fosil juga telah mengungkap sesuatu yang luar biasa, yaitu bahwa Antartika adalah rumah bagi cacing tertua di dunia. Menurut National Geographic, fosil sperma yang ditemukan di Antartika mengungkap spesies cacing yang sudah lama punah dan berusia sekitar 50 juta tahun. Para ilmuwan menyatakan bahwa penemuan ini sangat penting untuk mempelajari beberapa hubungan evolusi dan bahwa ini mungkin terjadi berkat pembekuan sampel tersebut selama ribuan tahun. Antartika adalah benua yang kaya akan keanekaragaman hayati. Penguin, beruang kutub, dan anjing laut hanyalah beberapa hewan yang kita ketahui ada di sana. Tapi, ada juga spesies ikan langka dan menarik yang menghuni perairan Antartika. Dikenal sebagai ikan transparan, spesies ini aneh sekaligus indah. Ikan ini harus beradaptasi untuk bertahan hidup di suhu air yang dingin di Antartika, sampai-sampai ia berevolusi menjadi makhluk yang unik. Selain tubuh yang transparan, ikan ini juga memiliki darah yang transparan, sehingga membuatnya benar-benar tembus pandang. Hal ini karena mereka tidak memiliki protein hemoglobin yang memberikan warna merah pada darah. Keren banget ya? Ketika membayangkan Antartika, kamu mungkin terbayang gunung es, bukan? Jadi berikut ini ada fakta. Tahu nggak kalau NASA bukan cuma mengeksplorasi bintang, planet, galaksi atau lubang hitam? Sulit dipercaya, tapi benar loh. Badan ini juga membuat penemuan di sini, di planet Bumi. Jadi, apa temuan terbaru NASA? Apa di bawah es ada kehidupan? Saat menganalisis data baru-baru ini, mereka menemukan hal tersembunyi di bawah es Antartika yang sulit dipercaya. Dan ini bukan cuma mengubah semua pengetahuan kita tentang seluruh sistem air di bumi loh, tapi juga bisa bantu meneliti kehidupan di ruang angkasa. Keberadaan manusia mungkin juga tergantung pada pemahaman tentang Antartika dan rahasianya. Jadi, penemuan terkini itu mengungkap informasi vital tentang keberlangsungan hidup kita. Tapi sebelum lanjut, coba kita cek sejauh mana pengetahuanmu tentang tempat ini, di mana sejauh mata memandang, kamu cuma bisa melihat es. Antartika adalah salah satu dari 7 benua yang berlokasi di belahan bumi selatan. Benua ini ada di posisi kelima dalam hal luas area totalnya, dan itu berarti hampir 2 kali luas Australia. Ingin melihat meteorit sungguhan? Ke Antartika aja. Karena iklimnya yang kering, Antartika adalah salah satu tempat terbaik untuk mengamati ruang angkasa. Lebih kerennya lagi, kamu bisa menemukan meteorit di permukaan putih benua itu. Ilmuwan telah mengumpulkan sekitar 45.000 meteorit dari sana, dan diperkirakan masih ada 300.000 meteorit lagi. Karena di sana tidak banyak batu terestrial, mudah bagi mereka untuk menemukan meteorit berkat warnanya yang gelap. Lingkungan gurun Antartika yang kering juga membantu mengawetkan batuan ini. Bahkan, batuan yang jatuh ke bumi lebih dari 1 juta tahun lalu. Kebayang nggak aktivitas vulkanik di Antartika? Sulit memang. Tapi inilah tempat api bertemu es. Antartika Barat adalah lokasi terjadinya sebagian besar aktivitas vulkanik. Ilmuwan baru-baru ini menemukan 138 gunung berapi di Antartika Barat saja. Wah!
Mungkin kamu mengira kalau Antartika selalu dingin, tapi enggak loh. Suhu di wilayah pesisirnya bisa sehangat 10 derajat Celcius. Nah, apa kamu pernah bayangkan seperti apa rupa Antartika tanpa es? Mungkin sekarang sulit dibayangkan, tapi area ini nggak selalu tertutup es loh. Tapi itu 34 juta tahun lalu. Jadi tak ada yang bisa bercerita kayak apa permukaan benua itu tanpa es. Namun, NASA mengubah itu. Mereka bikin simulasi komputer dan menyusun peta terakurat tentang kondisi benua ini sekarang. Yang mereka lihat luar biasa. Benua ini sama sekali nggak rata, seperti kelihatannya. Antartika sangat naik turun dengan lembah, dataran bergelombang, dan gunung-gunung tinggi. Tapi ini belum apa-apa dibanding apa yang mereka temukan di bawah es Antartika. Apa itu? Genderang! NASA menemukan 2 danau baru di bawah gletser. Dan yang lebih keren lagi, mereka menemukan kedua danau ini dari ruang angkasa. Gimana caranya? Kalau jawabanmu satelit berteknologi tinggi, kamu benar. Tahun 2003, NASA meluncurkan satelit bernama ICESat. Satelit ini mengukur keseimbangan massa lembaran es dan ketinggian awan serta aerosol. Satelit itu juga membantu pembuatan peta Antartika tanpa es. Tahun 2010, Agensi Antariksa Eropa meluncurkan satelit kedua, Cryosat-2. Satelit ini bertujuan untuk melacak perubahan ketebalan es. Lalu tahun 2018, NASA meluncurkan ICESat-2 yang ketiga, yang mengikuti pesawat ruang angkasa ICESat. Satelit ini mengukur elevasi lembaran es dan ketebalan es laut. Ini adalah instrumen laser pengamat bumi tercanggih milik NASA. Satelit ini mengirimkan data dengan presisi tertinggi. Dan ketika dipadukan dengan data dari satelit lain, menemukan kedua danau baru ini di dekat sepasang danau yang lebih besar menjadi mungkin. Tapi bagaimana mungkin danau-danau ini ada sejak awal? Ketebalan rata-rata sebagian besar es Antartika sekitar 1,9 km. Tapi di beberapa tempat bisa melebihi 3 km, terutama di musim dingin. Jadi, mungkin kamu kira nggak ada apapun di bawah sana, tapi sains bilang sebaliknya. Mustahil melihatnya dengan mata telanjang, namun es benua itu perlahan-lahan tapi terus-menerus mengalir ke arah yang berbeda karena kekuatan beratnya. Tapi selama bertahun-tahun, ilmuwan belum tahu cara air bergerak. Hal itu mulai berubah di tahun 2007 ketika data yang dikumpulkan satelit ICESat memberikan gambaran tentang apa yang disembunyikan di bawah permukaannya. Awalnya, mereka menemukan seluruh jaringan danau air lelehan yang terhubung di bawah aliran es Antartika yang mengalir deras, dan jumlahnya ada ratusan. Ahli glasiologi Scripps Institution of Oceanography, Helen Amanda Fricker, menemukan bahwa perubahan elevasi yang diukur oleh ICESat terjadi karena dinamika danau-danau ini. Danau-danau ini tidak menahan air lelehan secara statis. Alih-alih, danau ini terisi dan terkuras terus-menerus dari waktu ke waktu melalui sistem saluran air. Dan saat itu, es di atasnya naik turun. Tapi kemana mengalirnya? Ke laut tentu, dan alirannya deras. Sebuah studi terkini yang salah satunya dilakukan oleh Fricker menemukan bahwa aliran satu danau menuju laut adalah sebanyak 198 miliar galon hanya dalam 3 hari. Banyak sekali misteri tentang cara kerja alam yang masih menunggu dipecahkan. Tapi menemukan 2 danau baru tersebut akan memberi ilmuwan gambaran yang lebih baik tentang secepat apa lembaran es Antartika berubah karena iklim menjadi lebih hangat dan bagaimana dampaknya terhadap arus laut serta kenaikan ketinggian air laut global. Siklus pengisian dan pengurasan danau juga menyebabkan lembaran es mengalami retak-retak dan celah dalam. Jadi, informasi yang mereka temukan dari danau-danau baru ini juga memberi mereka pemahaman lebih baik tentang kerusakan permukaan es. Mereka juga akan mampu menilai bagaimana sistem pengisian dan pengurasan ini mempengaruhi kecepatan es tergelincir ke laut dan samudera. Dan itu berarti mereka bisa mengevaluasi bagaimana tambahan air tawar bisa mengubah ekosistem laut. Penemuan ini juga bisa menyimpulkan apa ada kehidupan di bawah es. Wih,
Ilmuwan mengebor sampai sekitar 1068 meter es dan menemukan sampel air yang diambil dari salah satu danau itu mengandung 10.000 sel bakteri per milimeter. Jumlah kehidupan bakteri setinggi itu adalah pertanda baik, karena berarti perairan yang mengandung es juga bisa mendukung bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi, seperti binatang mikro, dan bahkan mungkin salah satu danau baru ini adalah tempat tinggalnya. Tapi hal yang paling seru, danau baru itu bisa bantu mereka memahami apa mungkin ada kehidupan di planet-planet lain. Ilmuwan percaya kehidupan apapun di bawah permukaan planet Mars yang membeku mungkin mengikuti pola yang teramati di Danau Antartika. Jadi, ada kemungkinan mereka akan menemukan informasi penting baru tentang jenis kehidupan yang pernah ada di planet merah itu. Tapi kamu tak akan mau berada di sana di musim dingin. Suhu terendah di bumi yang bisa kamu alami adalah minus 89 derajat Celcius di tahun 2010. Bahkan terjadi suhu yang lebih rendah lagi, minus 93 derajat Celcius. Dan kamu akan merasakan hawa dingin ini jauh lebih parah karena angin kering dan kencang. Apa kamu tahu bahwa luas permukaan es di Antartika juga berubah sepanjang tahun? Di musim panas, luasnya sekitar 3 juta kilometer persegi. Tapi saat musim dingin, luasnya bertambah jadi 19 juta kilometer persegi. Meskipun ada perubahan, Antartika tetap merupakan area es terluas di bumi. Sorry Arktik, kamu kalah. Apa kamu tahu penguin kecil imut ini? Anggap hewan-hewan ini sebagai penduduk lokal.